Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info. Tahajud menjadi salah satu sholat sunnah yang memiliki keutamaan di dalam ajaran Islam. Sebab, waktu sepertiga malam yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud tersebut merupakan waktu di mana para malaikat turun ke bumi. Tidak hanya itu, pada waktu sepertiga malam terakhir ini pula, Allah SWT berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Selain itu, sholat sunnah ini juga bermanfaat untuk mengobati penyakit yang menyerang tubuh. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sholat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan, dan menghindarkan dari penyakit. Hadis riwayat Tirmizi. Simak ulasan lengkap mengenai sholat tahajud, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Allah SWT sebagai zat yang maha pencipta, pengasih, dan maha adil telah berjanji melalui sabda Rasulullah, yaitu diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah." Mengenai sholat tahajud, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, "Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu." Dan di ayat lain, di surat Al-Insan ayat 25 dan 26, "Dan disebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari." Dan dalam surat At-Tur ayat 48 dan 49, "Dan bersabarlah dengan menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar." Selain itu, Allah SWT memuji orang yang melaksanakan sholat tahajud dan menyanjung hambanya yang menunaikan sholat tahajud. Allah memfirmankannya dalam surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Ilmu sains dan Islam tidak bisa terpisahkan. Semua memiliki relasi dan korelasi. Menurut buku terapi penyembuhan sholat tahajud karya Muhammad Subhan, sholat tahajud setelah diteliti ternyata menyembuhkan. Bukan hanya saja menyembuhkan penyakit hati, tapi menyembuhkan penyakit jasmaniah juga. Apabila melakukan sholat tahajud dengan terus-menerus, tepat gerakannya, khusyuk dan ikhlas, akan menimbulkan efek pengobatan. Secara medis, sholat itu menumbuhkan respon imunologi, imunoglobin, dan limfosit serta makrofag. Selain itu, efek tahajud akan membuat kita bermotivasi positif dan mengefektifkan kemampuan dalam menghadapi masalah sehari-hari. Sholat tahajud sangat erat kaitannya dengan pembentukan hormon kortisol. Secara ringkas, Greiner dalam biokimia Harper menyatakan bahwa kortisol menekan sistem imun dan mengakibatkan seseorang rentan terhadap penyakit. Namun sholat tahajud yang dilakukan dengan tepat, ikhlas, dan khusyuk pada tiap malam dapat menurunkan kadar kortisol dalam tubuh manusia. Ada 5 penyakit yang dapat disembuhkan dengan rutin menjalankan sholat tahajud. Pertama, penyakit diabetes. Berdasarkan beberapa penelitian dikatakan bahwa sholat tahajud tersebut membuat kandungan kortisol menjadi rendah. Kortisol memiliki manfaat untuk meningkatkan kandungan gula darah dengan cara merangsang metabolisme karbohidrat. Apabila kortisol ini bertambah, maka kandungan gula darah dalam tubuh pun akan menjadi lebih. Kedua,
mencegah pembengkakan jantung. Sholat tahajud dianjurkan bagi mereka yang menderita pembengkakan jantung dan gagal ginjal, karena dapat mereduksi kortisol. Ketika kortisol ini tereduksi, maka tidak akan terjadi pembengkakan, dan pembuangan urin pun akan semakin mudah. Ketiga, mencegah penyakit hipertensi dan hipotensi. Sholat tahajud ternyata juga penting bagi otak manusia. Pada waktu sepertiga malam, otak manusia akan melepaskan serotonin, beta endorfin, dan melatonin. Dengan lepasnya ketiga zat tersebut, maka akan membuat seseorang merasa lebih tenang, sampai homeostasis terbangun. Tetapi, lain halnya apabila homeostasis terganggu. Maka akibatnya orang tersebut akan mudah mengalami pusing dan bisa saja mengakibatkan hipertensi, hipotensi, dan tekanan darah rendah. Untuk itu, sholat tahajud dapat dijalani dengan kondisi senyaman mungkin. Tidak hanya itu saja, keseimbangan tubuh juga akan lebih terbangun dan membuat peluang hipertensi ataupun hipotensi bisa diturunkan. Keempat, mengontrol emosi. Kortisol yang tidak menurun dapat merangsang depresi yang berlebihan. Maka dari itu, dianjurkan untuk sholat tahajud karena waktu ini kortisol akan menurun, membuat seseorang menjadi lebih tenang. Dengan ketenangan tersebut, maka diri kita tidak akan mudah terbebani dan tidak tertekan dengan segala permasalahan yang dapat mengganggu kesehatan. Kelima, kemoterapi kanker tanpa ada efek samping. Menderita kanker tentu bukanlah hal yang diharapkan oleh semua orang, tetapi sebagian di antara kita mengidap kanker dan harus menjalani serangkaian pengobatan dan salah satunya kemoterapi. Maka dianjurkan untuk melakukan sholat tahajud secara rutin, khusyuk, dan menggunakan gerakan yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.